Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil akbar. Khalaqal kauna wa dabbar. Khalaqal insana thumma amatahu thumma akbar. Wa arsala rusula wal akhbar wa anzala al-Qur'ana al-karima fihi al-'izzatu wal 'ibar. Fahada wa ahya wa amara wa naha wa harrama wa nazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Karena sejauh ini kita sudah menjalankan puasa Ramadan hingga malam yang ke-10. Alhamdulillah, di luar sana kita lihat banyak orang yang memiliki kesehatan full, tetapi imannya tak ada, artinya dia tidak berpuasa. Tapi insya Allah santri Mawaridus Salam memiliki kesehatan serta keimanan sehingga masih sanggup menjalankan ibadah puasa sampai hari ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan, kita sampaikan, kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir kelak, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit tausiah yang berjudul keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Kita mengambil kisah yang mungkin bisa saya simpulkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, yaitu yang ditulis oleh Imam Ghazali. Di dalam kitab itu dikisahkan bahwa Nabi Musa berdialog dengan Allah, yang mana isinya itu adalah Nabi Musa menyampaikan, "Ya Allah, dari ibadah yang telah Engkau ajarkan kepadaku, ibadah mana yang Engkau sukai? Apakah sholatku?" Nabi Musa menanyakan kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, "Sholatmu hanya untukmu, karena dengan sholatmu lah engkau dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar." Kemudian Nabi Musa pun penasaran, "Apakah zikirku?" Allah pun menjawab, "Zikirmu adalah untukmu, karena dengan zikir hatimu menjadi tenang." Selanjutnya Nabi Musa SAW pun semakin penasaran, "Apakah puasaku yang membuatmu bahagia ya Allah?" Kemudian Allah pun menjawab, "Puasamu adalah untukmu." Maka dari itu Nabi Musa pun semakin penasaran dan menanyakan, "Lalu apa ibadah yang membuatmu bahagia ya Allah?" Lalu Allah pun menjawab, yaitu sedekah. "Jika engkau memberikan sedekah dan membantu orang yang membutuhkan, sesungguhnya aku sedang berada di sampingmu." Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sedekah itu memiliki pahala dan ganjaran yang luar biasa. Sampai-sampai di dalam Al-Quran dikatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin." Di dalam Quran itu, jika saja matiku ini ditanggalkan, maka aku akan bersedekah. Dan bukan yang sholat yang disampaikan, bukan puasa, bukan dan lainnya, tapi yang disampaikan adalah maka aku akan bersedekah. Kemudian saya juga teringat dengan hadis Rasulullah SAW an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan." Bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan dan lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Dari sini kita juga mengambil kesimpulan bahwa sifat dermawan harus dimiliki oleh seorang muslim, yang mana sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dermawan itu harus kita lakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus, bukan hanya di bulan Ramadan saja.
Terkadang banyak orang yang berpikir bersedekah itu hanya di bulan Ramadan saja. Salah. Tapi bersedekah itu tetap harus dilakukan di bulan Ramadan, bahkan setelah bulan Ramadan juga. Mungkin di bulan Ramadan lah kita bisa belajar untuk bersedekah, sehingga di luar Ramadan kita juga membiasakan diri untuk bersedekah. Baik, adapun keutamaan bersedekah di bulan Ramadan, yang pertama itu Allah melipat gandakan. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan di surah Al-Hadid ayat 18, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang yang meminjamkan kepada Allah dengan sebaik-baiknya pinjaman, maka dia diberikan lipat ganda ganjaran, walahum ajrun karim, dan dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Itu adalah keutamaan yang pertama, bahwa Allah melipat gandakan pahala sedekah di bulan Ramadan. Kemudian adapun keutamaan yang kedua ketika bersedekah, yaitu mendapat naungan di padang mahsyar. Di dalam hadis dikatakan, sab'atun yuslimuhullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini akan mendapat perlindungan oleh Allah atau naungan dari Allah, yang mana ketika itu tidak ada naungan kecuali hanya dari Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah. Yang pertama itu al-imamu al-adil. Kemudian ada beberapa juga ar-rajulu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan yang keenam inilah dia, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang pemuda, seseorang yang berinfak di jalan Allah, kemudian ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu bahwa tangan kanan yang bersedekah. Itu adalah keutamaan dari bersedekah di bulan Ramadan, yaitu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan yang ketiga, yaitu dengan bersedekah bisa menghapuskan dosa-dosa. Apa Ustadz landasannya Ustadz? Adapun landasan hadisnya yaitu as-shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar, ya kan? Kama yudfi'ul ma'u an-nar. Bahwasanya sedekah itu dapat menghapuskan segala kesalahan, ya, termasuk di sini dosa-dosa kecil terutama, ya. Seperti layaknya air memadamkan api. Maka dari itu kita sebenarnya bersyukur ini. Bersyukur jika saja kita sudah mulai membiasakan diri untuk bersedekah, sehingga apa? Sehingga 3 hal yang diutamakan tadi bisa kita dapatkan termasuk di bulan Ramadan. Ustadz, ada juga yang menanyakan seperti ini. Apakah sedekah itu tergantung banyak dan dikitnya? Ya, sedekah itu juga nanti akan sesuai dengan banyak dan dikitnya nanti di akhirat. Kalaulah dia banyak bersedekah, maka mungkin naungannya lebih tebal. Dan jika mungkin sedekahnya lebih sedikit, mungkin naungannya kecil, hanya kertas karton saja mungkin. Tapi muncul lagi pertanyaan, Ustadz, apakah yang penting ikhlas Ustadz? Lebih baik itu sudahlah banyak, namun ikhlas. Nah, yang tak boleh itu sudahlah sedikit, dia tidak ikhlas, ya. Maka dari itu kita utamakanlah yang banyak dan ikhlas kita melakukan ibadah sedekah ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa membuka hati kita, membiasakan diri kita, dan memahamkan kita bahwasanya sedekah itu bukan karena kita kasihan sama orang yang kita beri sedekah,
tetapi karena kita kasihan pada diri kita sendiri dan kita membutuhkan sedekah itu, karena kita tahu bahwa keutamaan fadilah-fadilah sedekah itu, yang pertama Allah akan melipat gandakan, yang kedua tadi Allah akan menghapus dosa-dosa kita, kemudian kita mendapat naungan di akhir kelak atau di padang mahsyar. Maka dari itu kita tingkatkan level kita sehingga kita bersedekah bukan karena kasihan, bukan karena kita melihat masjid itu nggak jadi-jadi, kasihanlah, bukan seperti itu konsepnya, tetapi bersedekah kita kasihan pada diri kita, sehingga kita di akhirat nanti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dari hal-hal yang saya sampaikan ini lebih dan kurang saya mohon maaf. Di lain waktu insya Allah kita akan berjumpa lagi, dan sebenarnya masih banyak ini keutamaan sedekah yang nanti mungkin bisa kita ulas kembali di lain waktu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.